Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya Napoleon Bonaparte untuk menguasai Rusia dengan mengerahkan pasukan Grande Armée berkekuatan lebih dari sekitar 500.000 orang otomatis menimbulkan pertempuran brutal yang memakan korban ratusan ribu prajurit. Korban terbesar pasukan Napoleon saat menggempur Rusia terjadi di kawasan Borodino. Pertempuran Borodino adalah pertempuran yang terjadi pada tanggal 7 September 1812 di Borodino, Rusia yang berjarak 110 km barat daya dari Moskwa. Pertempuran terjadi antara pasukan Kekaisaran Perancis pertama dipimpin oleh Napoleon I melawan pasukan Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Mikhail Kutuzov. Pertempuran ini adalah pertempuran paling berdarah dalam karir Napoleon Bonaparte. Tentara Rusia secara jumlah kalah dibandingkan dengan tentara Prancis. Mereka memilih untuk mundur dan mundur, serta melakukan taktik bumi hangus. Tujuannya supaya Prancis tidak dapat menggunakan kota yang dilewati untuk menyuplai tentara mereka karena Rusia sangatlah luas. Pasukan kavaleri ringan Rusia yang disebut Cossack juga tiada henti mengganggu aktivitas rantai pasukan tentara Prancis. Pada awal perang, pihak Rusia melakukan taktik mundur secara terus-menerus, dan tentara Grande Armée Napoleon semakin mendekati ibu kota Moskow. Meski tentara Rusia banyak korban tewas, tetapi mereka sudah siap dengan jumlah besar pasukan milisi yang masih segar. Sebaliknya bagi Prancis, korban yang berjatuhan tidak bisa diganti begitu saja karena mereka terlalu jauh dari pusat logistik Prancis, yaitu Kaunas. Saat Prancis berada di dekat desa Borodino, tiba-tiba Jenderal Kutuzov menahan tentaranya dan mulai membangun pertahanan. Napoleon melancarkan serangan agresif yang melibatkan 130.000 tentara secara frontal. Pasukan Kutuzov beberapa kali dapat melancarkan serangan balasan, sampai akhirnya pada sore hari Prancis dapat menembus pertahanan utama Rusia. Akan tetapi Kutuzov dapat menyelamatkan tentaranya dari kehancuran dan mundur. Pada pukul 5 sore, kedua pasukan akhirnya kelelahan, masing-masing tidak mampu melanjutkan pertempuran. Akhirnya ketika hari mulai gelap, pertempuran perlahan berhenti di medan tempur. Napoleon berpikir untuk bertempur lagi keesokan harinya, namun Kutuzov memilih untuk mundur. Pasukan mereka sudah sangat kelelahan dan korban di pihak Rusia sangatlah besar sehingga mereka tidak mampu lagi bertempur. Napoleon memegang kontrol penuh di medan pertempuran, akan tetapi dia kehilangan sekitar 30.000 tentara, sedangkan pihak Rusia kehilangan sekitar 15.000. 2 minggu kemudian Napoleon akhirnya memasuki Moskow. Sayangnya, Moskow tidak seperti yang Napoleon inginkan. Kota tersebut sudah ditinggalkan oleh penduduknya dan telah dibakar oleh para tahanan yang dilepaskan dari penjara setempat. Pendudukan Moskow oleh Prancis merupakan hal yang sia-sia. Sebuah malapetaka besar selanjutnya akan menghampiri pasukan Napoleon. Menyadari bahwa jumlah pasukannya tak mungkin ditambah dan didera oleh cuaca musim dingin hebat, Napoleon kemudian memutuskan menarik pasukannya ke arah barat. Dari lebih dari 500.000 pasukan Grande Armée yang dikerahkan untuk menyerbu, kini tinggal 27.000 personil yang dengan susah payah bergerak mundur menuju posisi yang dianggap aman. Napoleon sendiri kemudian meninggalkan pasukannya untuk secepatnya menuju Paris untuk mengamankan posisinya sebagai kaisar setelah muncul upaya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Claude Desmarets. Pasukannya ditinggalkan Napoleon dipimpin Jenderal Joachim Murat. Tapi belakangan Murat memilih desersi demi mengamankan tahtanya di Naples. Pasukan Grande Armée yang kini dipimpin oleh Jenderal Eugene terus bergerak ke arah barat dan makin jauh dari kawasan Rusia. Ketika secara resmi kampanye militer Napoleon di Rusia berakhir pada 14 Desember 1812, pasukan Grande Armée yang tersisa tinggal 22.000 personil.